Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, sampai ketemu lagi kita di pertemuan kali ini ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jaringan wireless ya. Nah, mungkin di mata kuliah sebelumnya kita juga sudah pernah bahas sedikit ya. Nah, kali ini kita akan membahas lagi wireless gitu ya. Nah, tapi mungkin kita akan lebih fokus ke beberapa materi nanti ya. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar ya. Nah, jadi wireless itu adalah media perantara ya. Jadi wireless itu adalah salah satu media transmisi di jaringan. Nah, kemarin ada kabelan, ada kabel EVO. Nah, salah satunya wireless ya. Nah, wireless ini sangat sangat cocok digunakan apabila kita memerlukan jaringan yang mobile gitu ya. Seperti misalkan laptop, HP gitu. Nah, apabila perangkat yang kita gunakan tuh sering pindah gitu ya. Nah, kalau misalkan di labor, nah itu biasanya kan perangkatnya nggak pindah ya. Nah, biasanya di labor itu dia menggunakan kabelan gitu. Nah, kalau HP, misalkan laptop itu bisa juga menggunakan wireless gitu. Nah, jadi Mikrotik mendukung beberapa modul radio tuh, atau wireless card. Nah, jadi Mikrotik, nah dia mensupport wireless standar ya. Nah, jadi wireless standar itu diatur dalam IEEE 802.11. Jadi dia menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Nah, jadi di wireless itu kemarin ada wireless A ya. Nah, wireless A itu dia frekuensinya 5 GHz dan speed maksimalnya adalah 54 Mbps. Nah, lalu ada wireless B 2,4 GHz dengan maksimal speed 11 Mbps. Lalu juga ada G. Nah, dia adalah peningkatan dari wireless B 2,4 dengan maksimal 54 Mbps dan ada wireless N. Nah, sekarang itu device-device sudah ada yang wireless AC gitu ya. Nah, dan ada bahkan ada juga yang wireless X. Nah, wireless X itu dia 802.11X. Nah, kalau wireless N itu dikenal dengan Wi-Fi 4. Nah, kalau AC itu dia Wi-Fi 5 gitu. Nah, AX itu dia Wi-Fi 6 gitu. Kemarin sudah kita bahas juga di sini ya. Nah, ini Wi-Fi 6 ya. Nah, bahkan wireless sekarang ya itu dia kecepatannya sudah hampir tinggi dari kabel gitu. Nah, oke. Okay. Nah, kemarin kita juga sudah pernah bahas channel ya. Channel ya. Jadi dia channel itu seperti apa gitu ya. Nah, wireless frekuensi ya. Nah, teman-teman ketahui ya bahwa wireless itu dia menggunakan gelombang radio ya. Jadi wireless itu menggunakan gelombang radio. Nah, jadi tentunya ada frekuensinya gitu ya. Frekuensi yang digunakan di 2,4 adalah dari sebenarnya 1 sampai 14 ya. Nah, 1 sampai 14. Nah, 1 itu dimulai dari 24 12. Nah, tapi wireless ini ada aturannya. Jadi setiap negara itu berbeda-beda gitu ya. Nah, di Indonesia ya, teman-teman, itu frekuensi yang diizinkan itu adalah dari 1 sampai 11 gitu. Nah, sebenarnya bisa saja kita menggunakan mikrotik menggunakan channel 13. Nah, tetapi karena aturannya sampai 11, nah kadang-kadang di beberapa device itu kalau kita menggunakan channel 13 nanti nggak kebaca wifi-nya gitu. Nah, jadi kita amannya adalah menggunakan channel 1 sampai 11. Nah, untuk idealnya, nah kita menggunakan channel 1, 6 dan 11. Nah, kenapa? Nah, jadi wireless itu dia ada interferensi ya. Nah, sama nanti ketika teman-teman menggunakan kabelan itu dia juga ada media frekuensi juga ada yang mengganggunya gitu ya. Kalau nanti teman-teman memasang kabelan lalu bersinggungan dengan kabel listrik yang besar, nah itu dia bisa bersinggungan. Nah, kenapa? Karena wireless karena kabelan itu dia menggunakan gelombang elektromagnetik ya. Jadi nanti bisa bersinggungan dengan sinyal listrik gitu sehingga nanti dia bisa berkurang throughputnya kalau kita menggunakan kabelan. Nah, sama dengan wireless. Nah, nanti jika ada suatu access point, misalkan di sini access pointnya satu, lalu saya pasang juga access pointnya satu lagi dekat sini gitu. Nah, itu jika menggunakan channel yang sama, nah itu dia bisa bersinggungan channelnya gitu. Nah, jadi makanya kita harus bisa
memanage channel itu dengan baik gitu. Jika kita memasang wifi access point di suatu tempat, nah misalkan kita butuhnya 3, misalkan nih di ruang rapat gitu ya, ada 100 orang gitu. Nah, kita bisa memasang 3 access point di sana gitu agar fungsinya nanti bisa seimbang gitu. Nah, kan nggak mungkin ya ketiganya pakai channel yang sama. Nah, itu bisa bentrok kan, Be. Nah, kita bisa mengatur channelnya 1, 6, dan 11 gitu agar tidak bentrok. Nah, sebenarnya kita juga bisa memakai channel seperti ini. Nah, 2, 7, dan 12. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa di Indonesia itu hanya diizinkan channel 1 sampai 11 gitu. Kalau nanti kita pakai channel 2, kalau kita nanti pakai channel 12, nah nanti bisa di device atau di HP nanti gak kebaca wifi-nya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini dia gelombangnya ya. Nah, itu dia gelombang channel 1. Nah, channel 1 itu dia sampai 3 ya. Nah, lalu 6 itu dia 4 sampai 8. Nah, makanya dia 1 dan 6 ini nggak bersinggungan. Nah, kalau kita pakai channel 2 dan 6 nih seperti ini. 2, nah 2 dan 2 itu masih bersinggungan di sini. Makanya dia masih ada bentroknya. Nah, makanya kita pakai channel 1 dan 6 gitu. Nah, boleh nggak kita pakai channel lain gitu? Misalkan nih kita hanya 2 access point gitu. Misalkan nih yang nanti ada orang pakai channel 3 gitu. Nah, kita pakai channel 1 kan bersinggungan. Nah, bisa saja nanti misalkan kita pakai channel 3 dengan channel 9 contohnya. Nah, kita bisa juga pakai channel 3 dan 9. Nah, itu tergantung asalkan nanti kita bisa meminimalisir adanya interferensi gitu. Nah, kita bisa saja pakai channel nanti tidak ada interferensi gitu. Misalkan nanti kita mau pasang wifi 1 unit gitu. Tapi di tempat existing sudah ada yang masang channel 3 gitu. Nah, agar tidak bersinggungan, kita bisa pakai channel 9 di access point yang kita setting sekarang. Nah, seperti itu. Lalu, itu tadi untuk 24. Nah, juga ada di 5 GHz ya. Nah, 5 GHz itu kita menggunakan banyak ya frekuensinya. Jadi di 5 GHz itu ada standarnya juga. Nah, saya cari dulu. Nah, ini dia. Jadi dia ada uni 1, uni 2 dan uni 3 ya. Atau uni 3 gitu. Nah, saya cek dulu. Satu. Oke. Nah, ini dia. Oke, ini dia teman-teman. Nah, jadi dia sebenarnya di wireless itu kita bisa yang khusus 5 GHz ya. Kita bisa menggunakan channel 5,1, nah 5,2 sampai 5,8. Nah, tapi ingat ya. Nah, channel-channel itu sudah ada yang digunakan oleh yang lain gitu. Nah, contohnya nanti ada standar kalau kita di 5 GHz ada yang namanya Uni 1 gitu. Nah, Uni 1 itu menggunakan channel 36, 40, 44 dan 48. Nah, 36 itu sama dengan 5170 MHz. Nah, tapi kita tidak bisa menggunakan ini di Indonesia karena di Indonesia hanya diizinkan menggunakan channel Uni 3 gitu. Nah, channel-channel di Uni 1 ini hanya misalkan kita di negara lain gitu yang diizinkan. Nah, di Indonesia kita menggunakan channel yang namanya Uni 3. Makanya kemarin saya jelaskan kita pakai channelnya 149, 153, 157 dan 161 gitu. Nah, kita tidak bisa menggunakan channel 165. Jadi kita hanya bisa menggunakan 4 channel aja di 5 GHz gitu ya. Nah, itu dia. Nah, oke. Nah, kalau kita bahas wireless ya. Nah, wireless ini banyak kegunaannya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemarin kita sudah bahas ya. Nah, saya remote dulu mikrotiknya. Nah, teman-teman silahkan login mikrotiknya. Tapi kali ini kita mungkin belum praktek ya. Nah, oke. Nah, saya login lagi mikrotik saya yang ada di depan ini. Nah, silakan teman-teman login.
Oh, user full udah diganti kemarin ya. 1 sampai 4. Oh, nah, Winbox terbaru lagi ya. Download Winbox. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi di wireless itu sangat beragam sekali ya. Nah, kemarin kita sudah melihat menu-menu yang ada di wireless ya. Nah, menu-menu yang ada di wireless. Nah, ini. Nah, kemarin kita bisa ada interface ya. Nah, ada interface, ada security profile gitu ya. Security profile untuk kita setting password untuk keamanan wifi-nya. Nah, lalu seperti ini. Nah, ada wireless mode ya. Kemarin saya hanya jelaskan satu atau dua aja kemarin. Nah, pertama ada yang namanya AP bridge ya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa AP bridge itu adalah wireless kita gunakan sebagai pemancar gitu. Nah, nanti kliennya lebih dari satu ya. Ya teman-teman, AP bridge itu adalah pemancar dan kliennya lebih dari satu gitu. Nah, nah ini biasanya digunakan untuk point to multi point gitu. Point to multi point itu artinya satu pemancar dan kliennya lebih dari satu. Nah, kalau kita jadikan Mikrotik sebagai AP bridge, itu lisensinya teman-teman wajib punya minimal level 4. Lalu ada bridge. Nah, ingat ya, bridge maksudnya di sini itu berbeda dengan bridge dan switch di materi sebelumnya. Nah, bridge ini adalah salah satu mode wireless. Nah, bridge ini sebenarnya hampir sama dengan AP bridge. Dia sama-sama pemancar, tetapi untuk point to point. Nah, artinya satu pemancar dan satu kliennya. Nah, seperti itu. Hanya bisa menerima satu klien. Nah, lalu ini adalah Nstream. Contohnya Nstream dual slave. Nah, ini adalah mode wireless yang mengaktifkan protokol Nstream. Nah, tadi kita sudah bahas ya, ada protokol standar di jaringan Wi-Fi namanya 802.11. Nah, Mikrotik punya standarnya sendiri namanya Nstream. Nah, ketika kita mengaktifkan Nstream ini, nah kita hanya bisa menghubungkan sesama perangkat Mikrotik karena Nstream ini adalah protokolnya punyanya Mikrotik gitu. Nah, jadi kita tidak bisa menghubungkan merek lain gitu. Nah, di jaringan WiFi ini banyak ya. Jadi teman-teman tidak hanya merek Mikrotik, ada yang banyak. Contohnya Unify gitu ya. Ada Ubiquiti. Nah, ada lagi contohnya Ruiji gitu. TP-Link banyak ya. Jadi banyak perangkat-perangkat WiFi itu tidak hanya Mikrotik. Nah, Mikrotik ini adalah salah satunya gitu. Lalu contohnya station. Nah, station ini adalah mode wireless sebagai klien gitu. Nah, ini fungsinya kayak HP teman-teman gitu. Menghubung kayak HP teman-teman connect ke WiFi. Nah, jadi Mikrotik yang dijadikan sebagai station dia akan connect ke WiFi yang ada gitu. Nah, nanti bisa Mikrotik ini sumber internetnya dari WiFi gitu ya. Nah, kan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, kita seperti ini, sumber internetnya via kabel gitu. Nah, kita bisa eh, jadikan Mikrotiknya sumber internetnya dari WiFi gitu, menggunakan mode station. Nah, lalu lupa ada assignment only. Nah, digunakan untuk pointing. Nah, pointing ini maksudnya gimana? Nanti kita menghubungkan dua router WiFi. Nah, nanti kalau dia udah pas arahnya nanti dia bunyi beep gitu. Nah, untuk pointing gunanya. Lalu ada station WDS. Nah, ini udah jarang ya. WDS ini wireless distribution system. Ini sudah sangat jarang lagi terpakai saat ini gitu. Ada WDS slave. Nah, lalu station pseudo bridge ya. Nah, kemarin kita sudah bahas ya. Nah, kemarin kita sudah bahas di menu bridge. Nah, kita sudah belajar kemarin bridge ya. Bridge itu fungsinya menggabungkan interface ya. Nah, wireless itu bisa kita gabungkan, bisa kita masukkan ke dalam bridge. Nah, pertama ada station bridge. Nah, ini kalau pemancarnya Mikrotik dan stationnya Mikrotik. Nah, dia akan otomatis nanti station bridge. Nah, station bridge ini bisa kita bridge nanti ke dalam interface bridge. Nah, lalu ada station pseudo bridge.
Nah, ini nanti misalkan nih, nanti pemancarnya bukan merek mikrotik, contohnya merek lain gitu lah, TP-Link. Nah, kita ingin melakukan bridge di sisi mikrotik kita. Nah, kita tidak bisa menggunakan station karena station itu defaultnya tidak bisa di bridge. Kita menggunakan station pseudo bridge. Nah, lalu ada station pseudo bridge clone. Nah, dia juga fungsinya sama dengan pseudo bridge tapi dilengkapi dengan fungsi cloning MAC address dari interface Ethernet. Nah, lalu seperti ini dia apa itu point to point ya. Nah, mungkin teman-teman pernah ya lihat di rumah-rumah ada tower ya. Nah, ada tower gitu. Nah, itu dia fungsinya sebenarnya untuk point to point gitu. Nah, dia sebenarnya fungsinya untuk point to point gitu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, nanti kita punya router contohnya seperti ini. Kita punya router. Nah, punya router ya. Nah, ini sumber internetnya misalkan seperti ini. Nah, internetnya di Ether 1. Nah, kemarin kita misalkan nih ada PC ya. Nah, ada PC ini terhubung ke Ether 2 ya. Nah, Ether 1. Nah, ini Ether 2. Nah, misalkan kita ingin menghubungkan wireless ya. Misalkan ini di gedung A contohnya. Ini di gedung B gitu. Misalnya jaraknya jauh gitu. Misalnya jarak 500 meter gitu. Kita bisa menghubungkan antar gedung itu menggunakan wireless. Nah, misalkan nih kita tarik kabel ke sini, ke wifi-nya ke sini. Dari sini Ether 3. Nah, lalu wifi ini digunakan sebagai pemancar. Berarti ini dia. Nah, kalau kita hanya satu, berarti ini kita bisa gunakan bridge ya. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai bridge. Nah, ini wifi-nya ya. Ini wifi wireless. Nah, ini dia station karena dia menangkap sinyal ya. Station. Nah, lalu di sini ada router contohnya, ada router lagi gitu. Nah, sebagai penghubung. Nah, routernya kita masukkan ke sini. Nah, itu sudah namanya eh, membuat jaringan point to point. Nah, point to point itu artinya membangun jaringan wifi point to point. Ada satu kliennya dan ada satu stationnya gitu teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya bahwa kita bisa mengatur country code-nya agar kita tidak menggunakan channel-channel yang tidak diizinkan gitu. Nah, lalu point to point gitu. Sorry, point to multi point gitu. Nah, misalkan nih teman-teman pernah lihat ya di tower gitu ya. Nanti ada misalkan seperti ini. Nanti ada router. Nah, nanti dihubungkan ke wifi point to pointnya. Nanti dia menghubungkan banyak gedung gitu. Nah, nanti dia satu satu AP ini dia nanti menggunakan mode AP bridge. Nah, nanti ada banyak klien di sini. Nah, dia connect ke sini. Nah, seperti itu. Nah, itu biasanya teman-teman mungkin pernah mendengar namanya RT RWNet ya. Jadi dia misalnya yang menjual hotspot gitu. Nah, itu dia bisa menggunakan wireless gitu. Nah, nanti ada internet masuk ya, internet. Nah, masuk ke routernya, lalu dibagi ke jaringan access point sebagai AP bridge di sini. Nanti di rumah-rumah pelanggan dipasang satu wireless penangkap yang fungsinya untuk station. Nah, fungsinya untuk station. Nah, lalu nanti dipasang access point di sini untuk ke rumah, misalnya TP-Link itu. Nah, nanti pelanggan bisa connect di sini. Nah, jadi dia point to point ini untuk itu banyak user gitu. Dia menggunakan antena gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita juga sudah bahas wireless security ya. Nah, untuk security. Lalu ada contohnya di sini. Nah, di wireless ada juga ada security-nya ya. Di sini. Nah, kita bisa di sini ada namanya registration. Nah, kita bisa cek di sini user-user yang terkonek ke WiFi kita. Nah, di sini. Nah, ini contohnya saya connect. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa ngecek siapa saja yang terhubung ke WiFi kita. Nah, kita bisa lakukan filter gitu. Misalnya user ini tidak tidak boleh connect gitu. Nah, misalnya nanti teman-teman buat jaringan WiFi. Nah, kiranya tetangga tahu passwordnya gitu. Nah, sebenarnya kita bisa saja mengganti passwordnya, tapi kita juga bisa memblokir klien agar tidak bisa terhubung gitu ya. Nah, nanti agar device-device tertentu saja yang bisa terhubung gitu. Nah, itu bisa kita batasi dengan access list gitu.
Nah, jadi di sini nanti ada access list ya. Nah, access list ini untuk fungsinya adalah jika kita sebagai pemancar gitu ya. Jadi access list itu berfungsi di pemancar. Ketika kita sebagai pemancar, kita bisa melakukan filtering atau kita block user yang akan connect ke kita. Nah, lalu connect list gitu. Nah, connect list ini digunakan kalau kita sebagai station. Nah, kita ingin milih nih. Nah, kita mau milih ke AP mana yang akan kita connect gitu. Nah, itu dia connect list. Nah, itu dia. Nah, nah ini poin to poin tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini dia. Ini ada namanya access list gitu ya. Nah, saya akan coba nih. Nah, nah di access list ini artinya ada seperti ini. Ada nanti namanya eh, nah default authenticate dan default forward. Nah, default authenticate. Nah, default authenticate ini seperti ini. Mungkin teman-teman pernah cek ini ya di menu wireless. Nah, ini buka. Nah, di sini ada di sini. Nah, di sini ada default authenticate dan default forward. Nah, itu apa fungsinya? Nah, default forward itu artinya, nah kan nanti kita menggunakan wifi-nya point to multi point ya. Nah, jika kita matikan default forwardnya, nah itu user yang dalam satu jaringan wifi kita itu tidak bisa berkomunikasi satu sama lain gitu. Nah, itu oleh pembatasan wifi-nya. Jadi nanti misalkan HP saya dan HP yang satu lagi itu terhubung ke wifi gitu, tapi saya matikan default forwardnya. Nah, itu antar kedua HP tersebut tidak bisa berkomunikasi. Hanya bisa komunikasi langsung dengan wifi dan routernya gitu. Lalu default atau tiket. Nah, default atau tiket ini berfungsi untuk membatasi akses ke akses poinnya. Nanti kita bisa blok gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, saya ingin membatasi misalkan seperti ini. Ini sudah ada yang running ya. Nah, ini HP saya sudah connect ya. Nah, ini HP saya sudah connect gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kemarin saya sudah setting wifi-nya ya. Nah, ini dia HP saya sudah connect namanya bridge kemarin ya. Nah, saya bisa blokir nih, nggak bisa lagi connect. Misalnya ini wifi-nya pakai password gitu ya. Nanti tahu orang passwordnya, saya bisa blokir dia nggak bisa connect gitu ya. Nah, pertama untuk melihat orang yang connect ke wifi kita, kita ambil menu registration. Nah, untuk membatasi ya. Nah, untuk membatasi orang agar tidak bisa connect ke access point kita, itu kita masukkan dia ke access list gitu. Nah, kita klik di sini, klik kanan lalu copy to access list gitu ya. Copy to access list. Nah, dia sudah masuk ke access list nih. Nah, ini punya saya tadi. Saya klik kanan. Nah, ini dia boleh connect atau enggak gitu ya. Nah, dia boleh connect atau enggak. Nah, kalau dia nggak boleh connect nih, saya hapus centang authenticate-nya. Nah, lalu klik OK. Nah, oke. Nah, kita cek. Nah, ini dia nggak bisa lagi connect nih. Nah, ini wifi saya nggak bisa lagi connect karena udah saya blok ya. Nah, udah saya blok gitu. Nah, wifi HP saya tadi nggak bisa lagi connect. Nah, seperti itu nggak bisa connect. Nah, karena sudah saya blok di akses poinnya gitu. Nah, itu dia kita bisa melimit orang-orang yang bisa connect ke akses point kita ya. Nah, contohnya saya buka lagi aksesnya gitu. Mana tadi ya? Wifi. Nah, ini saya boleh eh, forward gitu. Authenticate-nya saya aktifkan lagi. Nah, saya coba tes lagi ya. Nah, ini wifi saya bisa connect nih, HP saya bisa connect gitu. Nah, gitu. Jadi fungsinya ini membatasi orang-orang yang connect ke wifi kita gitu ya. Nah, lalu sebenarnya sebenarnya juga ada connect list. Nah, connect list ini kalau kita berfungsi sebagai klien. Nah, kita berfungsi sebagai klien. Nah, nanti kita bisa membatasi agar kita memilih-milih mau connect ke AP yang mana gitu, teman-teman. Nah, itu dia access list dan connect list. Jadi kita bisa melimit atau memblok orang agar tidak bisa connect atau kita mau connect mana, kita ingin menentukan gitu. Nah, itu dia access list dan connect list gitu ya. Nah, lalu tadi ada default forward gitu. Nah, default forward ini digunakan untuk mengizinkan
atau tidak mengizinkan komunikasi antar klien. Nah, istilah lainnya adalah client isolation. Jadi isolasi klien gitu istilahnya. Jadi sesama klien itu tidak bisa berkomunikasi gitu. Atau istilah lainnya client isolation. Nah, lalu juga ada, nah seperti itu. Nah, teman-teman. Nah, nanti sampai, sampai sini ya. Nah, kedepannya kita akan coba lagi membuat wifi-nya gitu ya. Nah, mungkin untuk kali ini kita sampai sini dulu. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, disilahkan ya. Silahkan pertanyakan. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.